kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait pembahasan soal regresi linier dan regresi linier sederhana yang disusun oleh Aura Salsabila Arisanti NIM 043, Erlin Duyunanda NIM 073, dan Emike Nila Arumcendani NIM 074. Untuk soal yang pertama didapatkan dari buku Probability and Mathematical Statistics oleh Prasana Saho, di mana di sini diketahui nilai X dan Y sebagai berikut dan diminta untuk menentukan bentuk terbaik dari data Y sama dengan A plus BX dengan metode least square. Dari data di atas kita dapatkan perhitungan sebagai berikut. Dan kemudian untuk mengestimasi nilai parameter A dan B dengan metode least square, yang pertama kita harus menentukan jumlah quadrat error, di mana jumlah quadrat error dapat ditulis sebagai sigma E kuadrat, di mana E itu sendiri merupakan Y min Y topi. Di sini kita akan mensubstitusikan nilai Y topi yaitu A plus BX, sehingga didapatkan nilai SSE atau jumlah kuadrat error sama dengan sigma Y min A min BX kuadrat. Dari persamaan ini kita dapat mengestimasi nilai A dan B. Dan untuk mengestimasi nilai parameter A dan B, masing-masing akan didiferensikan terhadap parameter itu sendiri. Untuk estimasi parameter A, yaitu kita dapat menurunkan nilai SSE terhadap A, kemudian disama dengan 0. Nilai turunan dari SSE terhadap A didapatkan 2 kali sigma Y min A min BX dikalikan min 1 sama dengan 0. Kemudian dijabarkan menjadi sigma YI min NA min B kali sigma YI sama dengan 0. Kemudian masing-masing akan dibagi dengan N, sehingga didapatkan nilai Y bar min A min B X bar sama dengan 0. Hasil dari estimasi A, yaitu A topi sama dengan Y bar min B kali X bar. Begitu pula untuk mengestimasi nilai parameter B, juga mendiferensikan nilai SSE terhadap B, kemudian disama dengan 0. Nilai turunan pertama dari SSE terhadap B, yaitu 2 kali sigma Y min A min BX dikalikan X sama dengan 0, kemudian didapatkan nilai sigma XI YI min A kali sigma XI plus B kali sigma XI kuadrat sama dengan 0. Nilai A di sini akan kita substitusikan terhadap persamaan berikut, sehingga didapatkan persamaan yang baru. Dari persamaan ini kita jabarkan dan kita pindahkan yang memuat parameter beta ke sebelah kiri dan yang tidak memuat parameter B ke sebelah kanan. Dan dari persamaan ini masing-masing akan kita kalikan dengan N, dan kita tahu bahwa nilai dari X bar yaitu sigma XI per N, dan nilai dari Y bar sama dengan sigma YI per N. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi N B sigma XI kuadrat min B kali sigma XI dikuadratkan sama dengan N kali sigma XI YI min sigma YI kalikan sigma XI, sehingga didapatkan nilai beta topi atau B topi sama dengan N kali sigma XI YI min sigma YI kalikan sigma YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Setelah kita mendapatkan rumus untuk mengestimasi parameter A dan B, kita akan menghitung nilai estimasinya, yaitu dengan memasukkan nilai yang telah kita dapat dari data pada persamaan berikut. Dari data ini, kita tahu bahwa kita dapatkan nilai beta topi sama dengan 2,0259. Dan untuk nilai A, yaitu A topi sama dengan 1,9870129. Dengan begitu, kita dapat ketahui bahwa asumsi model regresi linier dengan estimasi least square
yaitu Y sama dengan 1,987012987 ditambah 2,025974026X. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan kurang X. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 diambil dari buku Introduction to Probability and Mathematical Statistics oleh Lee Ji-Bain. Ketahui dalam soal bahwa X merupakan reported on scale time dan Y adalah proportion surviving. Diberikan data sebagai berikut, dan di sini kita diminta untuk yang pertama membuat plotting data antara X dan Y. Kemudian yang B, membuat model regresi linear sederhana dengan menggunakan metode least square untuk mengestimasi beta 0 dan beta 1. Kemudian yang C, mengestimasi ekspektasi dari X sama dengan beta 0 plus beta 1X, di mana dengan X sama dengan 0,325 unit. Dan yang D, menghitung nilai SSE dan diminta untuk menghitung unbiased estimate untuk sigma kuadrat. Yang pertama, ini adalah plotting data X dan Y. Selanjutnya yang B, kita diminta untuk membuat model regresi linear sederhana dengan menggunakan metode least square untuk mengestimasi beta 0 dan beta 1. Dari data di atas, kita dapatkan perhitungan sebagai berikut. Kemudian, sama seperti soal nomor 1, cara untuk menentukan atau mengestimasi parameter beta 0 dan beta 1, yaitu yang pertama, menentukan jumlah kuadrat error, di mana jumlah kuadrat error itu adalah sama dengan sigma Y min beta 0 min beta 1 X kuadrat. Selanjutnya, untuk mengestimasi parameter A, yaitu menurunkan SSE terhadap beta 0, kemudian disama dengan 0, sehingga didapat beta 0 sama dengan Y bar min beta 1 X bar. Dan sama untuk mengestimasi parameter B, yaitu dengan menurunkan nilai SSE terhadap beta 1, kemudian disama dengan 0. Sama caranya seperti nomor 1, sehingga didapatkan nilai beta 1 topi sama dengan N kalikan sigma XI min sigma YI kalikan sigma XI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Setelah kita menemukan rumus untuk mengestimasi parameter beta 1 dan beta 0, maka kita akan memasukkan kepada persamaan berikut, sehingga didapatkan nilai beta 1 sama dengan min 1,315 dan nilai beta 0 sama dengan 1,1824, sehingga model yang didapat yaitu Y sama dengan 1,1824 dikurangi 1,315X. Untuk selanjutnya diminta untuk mengestimasi nilai ekspektasi dari Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, di mana X sama dengan 0,325 unit. Kita masukkan nilai X terhadap persamaan 1,1824 dikurangi 1,315 dikalikan 0,325, sehingga didapatkan ekspektasi dari Y sama dengan 0,755025. Nah, dan di sini juga terdapat plot dari Y dan X dan plot dari X terhadap Y topi, di mana yang garis berwarna merah atau titik-titik berwarna merah ini merupakan plotting data untuk X terhadap Y topi, dan untuk titik-titik yang biru ini merupakan plotting data antara X dan Y. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung nilai SSE dan mengestimasi parameter unbiased dari sigma kuadrat. Untuk menghitung nilai SSE, kita tahu bahwa rumus SSE sama dengan sigma YI min Y topi kuadrat. Setelah kita mendapatkan model, kita bisa menghitung nilai Y topi sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung nilai YI min Y topi.
berikut merupakan nilai YI min Y topi. Kemudian dari nilai ini akan kita jumlahkan dan kita kuadratkan sehingga didapatkan hasil nilai SSE sama dengan 0,0155625 atau 0,0156. Selanjutnya, untuk mengestimasi parameter unbiased dari sigma kuadrat atau sama dengan var dari YX, yaitu sigma kuadrat sama dengan SSE dibagi dengan N-2, di mana SSE tadi diperoleh nilai 0,0156 dan N sebesar 10 dikurangi 2, sehingga didapatkan nilai dari estimator unbiased sigma kuadrat sama dengan 1,95 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya adalah nomor 3. Buktikan bahwa beta 0 topi dan beta 1 topi adalah penduga tak bias dari beta 0 dan beta 1 yang diperoleh dari hasil estimasi pada nomor 2. Berdasarkan hasil estimasi pada nomor 2 dari parameter beta 0 dan beta 1 pada persamaan regresi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I dari I sama dengan 1 sampai 10 dengan metode least square didapatkan hasil sebagai berikut. Beta 1 topi sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 XI YI dikurangi sigma YI dikali sigma XI dibagi N sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan, atau juga bisa disederhanakan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 10 XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar kuadrat. Lalu beta 0 topi sama dengan Y bar min beta 1 topi X bar. Yang pertama, kita menentukan ekspektasi epsilon I. Dikarenakan epsilon I sendiri ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Maka hasil dari ekspektasi epsilon I adalah sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan ekspektasi YI. Dari persamaan regresi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, maka didapatkan hasil ekspektasi YI sebagai berikut. Ekspektasi YI sama dengan ekspektasi beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Lalu dengan menggunakan sifat ekspektasi, maka didapatkan ekspektasi YI sama dengan ekspektasi beta 0 ditambah ekspektasi beta 1 XI ditambah ekspektasi epsilon I. Lalu, karena beta 0, beta 1, dan XI ini adalah suatu konstanta dan berdasarkan perhitungan sebelumnya, yaitu ekspektasi epsilon I sama dengan 0, maka bisa dituliskan ekspektasi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah 0. Sehingga hasil dari ekspektasi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Kemudian, kita menentukan ekspektasi Y bar. Ekspektasi Y bar sama dengan ekspektasi 1/10 sigma I sampai 10 YI. Lalu dengan menggunakan sifat ekspektasi AXI sama dengan A dikali ekspektasi XI, dengan A adalah suatu konstanta. Maka didapatkan ekspektasi Y bar sama dengan 1/10 ekspektasi sigma YI. Sama dengan 1/10 sigma ekspektasi YI. Lalu, dari perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan hasil dari ekspektasi YI. Maka kita substitusikan, dan hasilnya ialah 1/10 sigma I sama dengan 1 sampai 10 beta 0 ditambah beta 1 XI. Sehingga, bisa kita tuliskan ekspektasi Y bar sama dengan 10 beta 0/10 ditambah beta 1 sigma I sama dengan 1 sampai 10 XI/10. Sehingga
juga bisa kita tulis ekspektasi Y bar sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X bar. Kemudian kita membuktikan bahwa bentuk beta 1 topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 10 X I min X bar dikali Y I min Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai 10 X I min X bar kuadrat akan sama dengan bentuk beta 1 topi sigma X I min X bar dikali Y I per sigma X I min X bar dikali X I. Yang pertama-tama kita mengalihkan suku ini yaitu XI min X bar dengan YI. Lalu kita juga mengalihkan XI min X bar ini dengan Y bar. Sehingga bisa dilihat di sini beta 1 topi sama dengan sigma XI min X bar dikali YI dikurangi sigma XI min X bar dikali Y bar. Dibagi ini dengan cara yang sama, yaitu XI dan X bar dikalikan dengan XI, lalu dikurangi XI min X bar dikalikan dengan X bar, sehingga bisa ditulis juga sigma XI min X bar dikali XI dikurangi sigma XI min X bar dikali X bar. Lalu kemudian kita akan menentukan hasil dari sigma XI min X bar dikali Y bar. Sigma XI min X bar dikali Y bar ini bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu sigma XI min sigma X bar tutup kurung dikalikan dengan Y bar. Lalu bentuk dari sigma XI ini juga bisa kita tuliskan sebagai NX bar, di mana misalkan kita uraikan akan menjadi N dikali sigma XI per N, maka tidak akan mengubah hasil atau mengubah nilai dari sigma XI ini sendiri. Kemudian sigma X bar juga bisa dituliskan sebagai NX bar dikalikan dengan Y bar. Karena NX bar dikurangi NX bar ini sama dengan 0, maka sigma XI min X bar dikali Y bar ini sama dengan 0. Lalu demikian pula halnya dengan sigma XI min X bar dikali X bar. Dengan hasil, dengan cara yang sama, yaitu kurung buka sigma XI min sigma X bar dikali X bar. Lalu kita ubah bentuk dari sigma XI ini menjadi NX bar, lalu sigma X bar ini menjadi NX bar juga, dikalikan dengan X bar. NX bar dikurangi NX bar, maka akan menjadi 0, sehingga hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI min X bar dikali X bar sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan hasil yang sebelumnya, maka bisa kita substitusikan. Sehingga beta 1 topi sama dengan sigma XI min X bar dikali YI dikurangi 0 dibagi sigma XI min X bar dikali XI dikurangi 0. Sehingga hasil akhirnya beta 1 topi sama dengan sigma XI min X bar dikali YI dibagi sigma XI min X bar dikali XI. Jadi terbukti bahwa bentuk beta 1 topi yang awalnya sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar kuadrat akan sama dengan bentuk beta 1 topi sigma XI min X bar YI dibagi sigma XI min X bar XI, yang nantinya bentuk beta 1 topi ini yaitu sigma XI min X bar YI dibagi sigma XI min X bar XI dapat digunakan untuk mempermudah dalam pembuktian sifat tak bias dari penduga parameter beta 1. Lalu kita membuktikan bahwa beta 1 topi adalah penduga tak bias dari parameter beta 1, di mana sebuah
penduga parameter atau estimator dari parameter ini dikatakan tak bias apabila ekspektasi dari penduga tersebut sama dengan parameter, di mana dalam hal ini ekspektasi beta 1 topi sama dengan beta 1. Lalu kita bisa tuliskan ekspektasi beta 1 topi sama dengan ekspektasi sigma xi min x bar yi dibagi sigma xi min x bar xi. Lalu dengan sifat ekspektasi, di mana xi ini merupakan sebuah konstanta, maka akan kita dapatkan bentuk seperti ini. 1 per sigma xi min x bar xi, sigma xi min x bar dikali ekspektasi yi. Lalu di awal juga kita sudah mencari ekspektasi yi, maka bisa kita substitusikan. Sehingga akan didapatkan 1 per sigma xi min x bar xi, sigma xi min x bar dikali beta 0 ditambah beta 1 xi. Lalu bisa kita kalikan xi min x bar dengan beta 0, juga kita kalikan xi min x bar ini dengan beta 1 xi, sehingga akan didapatkan beta 0 sigma xi min x bar dibagi sigma xi min x bar kali xi ditambah beta 1 sigma xi min x bar xi dibagi sigma xi min x bar x1. Jadi selain xi min x bar ini dikali ke beta 0, juga kita kalikan dengan 1 per sigma xi min x bar kali xi. Lalu dikarenakan sigma xi min x bar xi dibagi sigma xi min x bar xi ini sama dengan 1, lalu juga di pembuktian sebelumnya kita mendapatkan hasil bahwa sigma xi min x bar ini sama dengan 0, sehingga akan kita dapatkan ekspektasi beta 1 topi sama dengan beta 0 dikali 0 ditambah beta 1 dikali 1, sehingga ekspektasi beta 1 topi sama dengan beta 1. Maka terbukti bahwa penduga dari parameter beta 1 yaitu beta 1 topi sama dengan sigma xi min x bar yi dibagi sigma xi min x bar xi adalah penduga tak bias dari parameter beta 1. Kemudian kita selanjutnya akan menentukan apakah beta 0 topi juga adalah penduga tak bias dari parameter beta 0, di mana dikatakan tidak bias apabila ekspektasi beta 0 topi sama dengan beta 0. Maka ekspektasi beta 0 topi sama dengan ekspektasi y bar dikurangi beta 1 topi x bar dengan menggunakan sifat ekspektasi, dan di mana x bar ini merupakan suatu konstanta, sehingga akan kita dapatkan ekspektasi y bar dikurangi ekspektasi beta 1 topi x bar. Lalu ekspektasi y bar dikurangi x bar dikali ekspektasi beta 1. Lalu sebelumnya juga sudah kita dapatkan ya bahwa ekspektasi y bar sendiri merupakan beta 0 ditambah beta 1 x bar. Lalu kita substitusikan di sini, maka akan kita dapatkan beta 0 ditambah beta 1 x bar dikurangi x bar beta 1. Lalu ini hasilnya adalah 0, maka hasil akhirnya adalah ekspektasi beta 0 topi sama dengan beta 0. Maka berdasarkan perhitungan di atas terbukti bahwa beta 0 topi sama dengan y bar min beta 1 topi x bar adalah penduga tak bias dari parameter beta 0. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu observasi Y1, Y2, sampai Yn diasumsikan berasal dari model dengan estimasi YI syarat XI sama dengan theta plus 2 ln XI, di mana theta adalah parameter yang tidak diketahui dan X1, X2, sampai Xn adalah konstan. Apa estimator least square dari parameter theta? Dari model yang sudah diketahui di soal, didapatkan jumlah kuadrat error, yaitu epsilon theta sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n epsilon i kuadrat, di mana epsilon i-nya yaitu
Y1 min theta min 2 ln XI. Sehingga persamaannya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min theta min 2 ln XI dikuadratkan. Kemudian untuk mengestimasi parameter theta, kita perlu menurunkan jumlah kuadrat errornya, sehingga diperoleh 2 sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min theta min 2 ln XI kali min 1. Selanjutnya, dari hasil persamaan turunan parsial pertama, kita sama dengankan 0 dan diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min theta min 2 ln XI sama dengan 0, sehingga diperoleh tetanya yaitu 1/N kali sigma I sama dengan 1 sampai N YI min 2 sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Sehingga diperoleh estimator least square dari theta adalah theta topi sama dengan Y bar min 2/N sigma I sama dengan 1 sampai N ln XI. Selanjutnya adalah nomor 5. Buktikan bahwa theta topi adalah penduga atau estimator tak bias dari theta yang diperoleh dari hasil estimasi pada nomor 4. Berdasarkan hasil estimasi pada nomor 4 pada model regresi ekspektasi YI syarat XI sama dengan theta ditambah 2 ln XI. Didapatkan penduga dari theta ialah theta topi sama dengan Y bar dikurangi 2/N sigma I sama dengan 1 sampai N ln XI. Penduga dari theta yaitu theta topi dapat dikatakan tak bias apabila ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Selanjutnya kita menentukan ekspektasi Y bar. Ekspektasi Y bar sama dengan ekspektasi 1/N sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Lalu dengan sifat ekspektasi maka bisa didapatkan hasil 1/N sigma I sama dengan 1 sampai N ekspektasi YI. Lalu kita substitusikan ekspektasi YI yang ada di awal tadi, maka akan menjadi 1/N sigma ekspektasi theta ditambah 2 ln XI. Lalu dikarenakan 2 ln XI ini merupakan sebuah konstanta, maka bisa ditulis 1/N sigma ekspektasi theta ditambah 2 ln XI. Lalu kita kalikan dengan 1/N, maka akan didapatkan 1/N sigma ekspektasi theta ditambah 2/N sigma ln XI. Sehingga didapatkan ekspektasi Y bar sama dengan 1/N sigma ekspektasi theta ditambah 2N sigma ln XI. Kemudian kita akan menentukan ekspektasi dari theta topi. Ekspektasi theta topi sama dengan ekspektasi Y bar dikurangi 2/N sigma I sama dengan 1 sampai N ln XI. Dikarenakan XI ini adalah suatu konstanta dan dengan menggunakan sifat ekspektasi, maka bisa didapatkan ekspektasi theta topi sama dengan ekspektasi Y bar dikurangi 2/N sigma ln XI. Lalu bisa dituliskan 1/N sigma ekspektasi theta ditambah 2/N sigma ln XI, dikarenakan sebelumnya kita sudah menentukan hasil dari ekspektasi Y bar. Lalu dikurangi dengan 2/N sigma ln XI. Sehingga akan kita dapatkan ekspektasi theta topi sama dengan 1/N sigma ekspektasi theta. Lalu karena theta ini adalah sebuah konstanta, maka dengan menggunakan sifat ekspektasi akan kita dapatkan ekspektasi theta topi sama dengan 1/N sigma theta. Lalu juga bisa kita tuliskan menjadi N theta dibagi dengan N. Dikarenakan pembilang dan penyebutnya sama-sama ada N, maka ekspektasi theta topi sama dengan theta. Maka berdasarkan pembuktian di atas dapat dibuktikan bahwa theta topi sama dengan Y bar dikurangi 2/N sigma ln XI adalah estimator tak bias dari parameter theta.
Baik, selanjutnya ada nomor 6 dengan soal hasil proses kimia diperkirakan merupakan fungsi jumlah katalisator yang ditambahkan pada reaksi tersebut. Data yang didapatkan disajikan pada tabel berikut. Adugalah model regresi linier sederhana berdasarkan data sampel tersebut. Penyelesaiannya, pertama berdasarkan data sampel tersebut didapatkan sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI adalah 13,8, sigma I sama dengan 1 sampai 8 YI adalah 523,3, sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI YI sama dengan 911,58, sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI kuadrat sama dengan 25,16, sigma I sama dengan 1 sampai 8 YI kuadrat sama dengan 34356,85, X bar sama dengan 1,725, dan Y bar sama dengan 65,412. Sehingga dapat diperoleh beta 1 topi sama dengan 6,559 dengan rumus N kali sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI YI minus sigma I sama dengan 1 sampai 8 YI dikali sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI dibagi N kali sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI dikuadratkan. Selanjutnya ada B0 topi dengan rumus Y bar min B1 topi kali X bar didapatkan hasil 54,098. Jadi, didapat penduga model regresi linier sederhana adalah Y topi sama dengan 54,098 plus 6,559X. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.